Gerakan intervensi percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting dilakukan pemerintah Papua Barat. Kegiatan yang dikomandoi langsung penjabat Gubernur Papua Barat dan Ketua Tim Penggerak PKK dipusatkan pada halaman gedung Gereja GKI Jemaat Solafide Kroi, Minggu 11 Juni 2023, usai mengikuti ibadah bersama. Dikatakan penjabat Gubernur Waterpau, peran para orang tua dalam mengasuh anak harus konsisten dengan sering mengunjungi pusat pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, dan Pustu. Program nasional yang digenjot di seluruh Papua Barat ini tidak terlepas dengan adanya pertumbuhan angka stunting hingga total 30%. Pemerintah juga akan berkolaborasi dengan pimpinan umat beragama untuk memanfaatkan tempat ibadah guna menyuarakan berantas stunting demi generasi berkualitas. Dirinya menambahkan demi melengkapi pemenuhan gizi anak yang terindikasi stunting, pemerintah juga menyiapkan makanan tambahan B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tidak hanya itu, sejumlah masalah yang dianggap biasa saja tentu berpengaruh pada proses penilaian stunting di daerah. Penjabat Gubernur Waterpau menyebut peran utama kinerja cepat lewat satuan tugas yang telah terbentuk turut diberikan kucuran anggaran untuk mengintervensi hal serupa lewat 8 OPD sektor dan pendukung. Karena orang tua punya kewajiban memberi makan bergizi dalam kapasitas dan keterbatasan mereka. Sekarang ini semua ada. Tutup mata buka mata, ojek sudah tiba dan sampai di pasar. Tutup mata buka mata sampai di kebun sana. Betul kan tidak? Ayo, jangan malas. Karena kemalasan itu bagian daripada kemiskinan itu sendiri. Saya malas Nanti saja saya tunggu Pak Waterpau datang baru kasih tong dukungan baru ini. Nanti saya siapkan proposal saja baru nanti saya pura-pura bahwa saya begini dan saya malas. Itu sudah miskin jadinya, miskin. Saudara-saudara, bangkit dan terus berjuang dalam kehidupan ini untuk anak cucu ini. Saya mau kasih ingat, Pak Bupati tadi malam juga ingatkan kita bahwa ke depan 2045 itu tahun emas bangsa Indonesia. Artinya tahun emas juga bagi seluruh kabupaten, seluruh provinsi, dan seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bupati Kabupaten Kaimana Frediti mengapresiasi langkah yang dilakukan penjabat Gubernur Papua Barat. Pasalnya beberapa waktu lalu juga telah diingatkan dalam agenda Musrenbang di Manokwari untuk semua kepala daerah fokus tangani stunting dan kemiskinan ekstrim. Dirinya juga melaporkan data anak stunting di Kabupaten Kaimana berjumlah 271 anak. Terdiri dari distrik Kaimana 132, Buruai 29, Teluk Arguni 56 anak, Teluk Etna 10 anak, Arguni Bawah 4 anak, Kamberau 4 anak, dan distrik Yamor 36 anak. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrim, kondisi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kaimana pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin berada di angka 10,11 ribu atau sebesar 15,29% dari total jumlah penduduk sebanyak 63.633 jiwa. Dari 10,11% tersebut, jumlah keluarga miskin sebanyak 767 kepala rumah tangga dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim. Pemerintah Kabupaten Kaimana telah membentuk Satgas Percepatan Penanganan dengan melibatkan OPD, dokter untuk validasi agar mengecek sesuai data Posyandu. Kegiatan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting yang ada di Kabupaten Kaimana ini langkah yang luar biasa dari Bapak PJ Gubernur Papua Barat ini. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Saya ingat benar waktu kita Musrembang selesai, acara tutup, beliau mungkin kurang puas. Para kepala daerah diminta supaya berkumpul lagi. Saya bilang, Bapak PJ, ini semalam ini. Beliau bilang, tidak. Kita ambil ruangan di hotel sama Bapak Sekda. Beliau kasih arahan dua hal ini. Pertama, masalah stunting dan kemiskinan ekstrim.
Bahkan dalam pertemuan itu, beliau katakan kepada kita sebagai bupati, wakil bupati, harus ada langkah aksi. Ya, kalau nanti bilang uang tidak ada, APBD itu ada, uang Otsus itu ada. Tinggal kita punya data dan bagaimana kita bisa memberikan perhatian lewat intervensi dari pemerintah daerah. Pendeta Alfred Dimara turut menyampaikan terima kasih atas kesediaan penjabat gubernur dan rombongan telah mengadakan kegiatan penting di jemaatnya. Telah memberi ruang dan tempat bagi warga GKI yang punya potensi di bidang pemerintahan untuk bekerja dan melayani sesama. Bagi hemat kami gereja, inilah persembahan kami, warga gereja kami, untuk pemerintah, tapi juga untuk warga masyarakat yang bisa melayani banyak orang. Kami gereja berkomitmen untuk terus mendampingi mereka untuk memberi yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat, baik di provinsi, tapi juga tingkat kabupaten. Terakhir doa kami, Tuhan menyertai, memberkati pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten, warga masyarakat, tokoh-tokoh adat, rekan-rekan sekerja, pimpinan gereja, tapi juga tokoh agama yang selama ini kami terus berkolaborasi satu dengan yang lain. Dukungan juga secara penuh diberikan nampak pada penandatanganan komitmen bersama. Sekda Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan bahan pokok bagi pihak gereja dan masjid masing-masing sebanyak 200 paket bahan pokok. Bibit tanaman, 1 unit laptop untuk tim Satgas, kaos Kader Posyandu, bantuan pokok PKK dan bantuan susu oleh Dinas Kesehatan Papua Barat. Dari Kabupaten Kaimana, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.